Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal oli Ravenol ya. Jadi penulis sebelumnya sudah pernah ya review oli Ravenol 2 kali. Penulis lupa ya, apa sebelumnya pernah juga nyoba oli Ravenol diesel SHP yuk. Entahlah. Dari nyoba 2 oli Ravenol ini, kesan penulis adalah ya oli Ravenol itu adalah oli standar, oli yang ya buat olinya genah ya, sesuai standar. Jadi kalau ada logo API ya olinya layak loh buat logo API. Ya kebetulan penulis nyobanya oli yang ada logo API-nya ya. Oli Ravenol sendiri pernah ya jadi andalannya oli dari dokter mobil. Tapi terus kemudian dari dokter mobilnya berpindah dari Ravenol ke merek Nine Circle. Alasannya Nine Circle bisa diajak diminta untuk buat resep oli yang tahan panas. Tahan panas dalam artian TBE-nya tinggi. Ya jadinya untuk membandingkan kita harus bandingkan juga antara Ravenol dan Nine Circle. Selain tentu dari oli rekomendasi biasanya ya. Penulis nyoba oli Ravenol itu yang paling inget ya 2 kali sih. Yang satu adalah Ravenol ester, oli motor lagi. Yang berikutnya adalah Ravenol TSI, oli PCMO, oli mobil. Penulis hanya 1 kali melakukan uji panggang oli, yaitu ke Ravenol TSI, karena ya ketika nyoba oli Ravenol ester masih belum, ingat penulis ya, belum melakukan uji panggang oli. Dari sisi pemanasan oli Ravenol yang penulis coba adalah Ravenol TSI, itu ya emang layak lah oli logo API, karena ya kira-kira setara dengan Mediterranean SX atau Mediterranean 40 atau saat itu Fastron kalau nggak salah ya, posisi perbandingannya. Tapi secara kemampuan nggak buruk ya, cukup oke. Jadi secara uji pemanasan kemampuan oli Ravenol masih cukup oke ya. Nah secara prakteknya ya sayangnya rata-rata ya. Bahkan untuk yang kelas Ravenol TSI nggak bisa dibilang plus, cuma rata-rata. Yang Ravenol ester malah penulis bilang kurang sip ya. Yang Ravenol ester itu mungkin nggak seburuk Shell X Advance Power, tapi ya jelas lebih buruk daripada Fastron ungu yang zaman dulu. Kalau sekarang dibanding dengan feeder all atau Win Formula Car, penulis lebih rekomendasikan Win Formula Car atau feeder all. Kalau oli harga murahnya ya, menurut penulis Ravenol TSI itu kira-kira kayak Win Formula SCT. Secara encernya ya kira-kira kisaran segitu. Aditifnya ya mestinya agak lebih banyak yang Ravenol TSI. Jadi Ravenol TSI itu kalau dipakai halus ya. Tapi sayangnya ya, walau ada campurannya ester, dari bahannya nggak bisa begitu awet. Kalau mengacu ke oli Ravenol ester, sepertinya bahan selain dari
PAO-nya yang ada pada Ravenol TSI lama itu bahannya termasuk ya walau nggak seburuk oli full sintetik di sini ya, tapi masih kalah bagus. Jadi kebantu sama PAO-nya, tapi ya karena bahan dasarnya sudah buruk ya akhirnya buruk juga hasilnya. Kita ngomong yang Ravenol bukan USPO ya. Jadi secara ketahanan Ravenol TSI itu saya anggap baik setara Fastron diesel, setara Mediterranean SX, setara mobil one yang murah-murah gitu ya, mobil one yang buatan federal lah ya, walau mesti ini agak lebih awet daripada yang buatan federal, tapi ya secara keawetan mending disamakan saja. Yang Ravenol ester yang tanpa PAO wah malah lebih parah lagi. Kalau mau beli oli Ravenol, baiknya itu yang USPO, karena yang non USPO nggak begitu bagus. Dibanding dengan orangnya, penulis lebih rekomendasi orangnya ya. Kalau Ravenolnya tanpa PAO, nah penulis bilang tanpa PAO ini karena Ravenol yang sekarang ini, Ravenol TSI sekarang sudah nggak pakai bahan PAO lagi. Jadi Ravenol TSI sekarang kalau lihat deskripsi pada produknya itu sudah tidak disebut lagi PAO. Padahal sebelumnya Ravenol TSI disebut eksplisit di deskripsi pakai bahan campuran PAO 30% gitu. Karena sudah tanpa campuran PAO, ya penulis sekarang nggak rekomendasi Ravenol TSI karena secara bahan ya nggak bagus. Lalu ya penulis belum coba Ravenol USPO. Penulis ya cukup yakin ya Ravenol USPO itu cukup baik. Ayo dicoba lah ya. Ya kalau kita nggak ngerti bahannya opo ora opo, tapi dari filosofinya saja kita sudah harus hormati, karena filosofi dari Ravenol USPO itu adalah membuat oli yang shear stability-nya bagus. Ini merupakan sebuah filosofi oli yang ya rasanya nggak ada pabrikan oli lain yang ngejar itu. Pabrikan oli lain biasanya ngejarnya viscosity index. Nah ini nyari oli yang shear stable, beda sendiri ini. Untuk membuat olinya juga sudah menggunakan bahan AN dan bahan star polymer kalau nggak salah. Star polymer ini merupakan bahan viscosity index improver, bahan yang biasa digunakan sebagai pengental atau ya membuat oli viscosity index-nya tinggi, tapi yang modelnya adalah yang lebih tahan shear, lebih tahan kocokan. Jadi viscosity index improver itu ada jenisnya ya, ada yang nggak tahan shear, ada yang tahan shear. Nah dari Ravenol ini janji ke konsumen bakal menggunakan pengental atau viscosity index improver yang shear stability-nya bagus. Nah ini merupakan hal yang beda sendiri dari yang lain ya, karena yang lain nggak ada yang janji. Walau pasti ada pabrikan oli yang juga menggunakan viscosity index improver yang model star polymer, tapi mereka nggak sebut. Entah mengapa kok nggak diberitahukan, padahal itu penting sekali. Ya penulis pingin saya suatu saat nanti nyoba oli Ravenol yang USPO, pinginnya yang belakangnya 50. Cuma dari sisi harga agak mundur juga ya, 350 ribuan ke atas.
bahkan tembus dari 400. Memang ada yang harganya di bawah 300, tapi itu cuma yang 10W 40 atau yang lebih encer, misalnya 10W 30. Yang 5W 50, 10W 50 itu lebih langka ya. Dan biasanya tipenya emang tipe oli balap ya, oleh karena itu harganya nggak akan murah. Penulis tadi sebut soal oli 9 Circle ya. Waktu ada oli Ravenol TSI yang masih PAU, nah oli 9 Circle ini termasuk kemahalan. Jadi oli 9 Circle ini dari sisi bahan juga termasuk cukup lumayan, setara Mediterranean dan ya sekelasnya ya. Yang jadi masalah kan sebenarnya cuma harga, karena harga yang ya sempat menyentuh 350.000 itu cuma dapat bahan oli yang biasa, bukan PAU. Padahal dari 9 Circle-nya sendiri ada produk PAU, tapi entah mengapa yang didatangkan yang dalam tanda kutip full sintetik ya, full sintetik biasa artinya. Jadi 9 Circle itu kalau bisa nemu websitenya, itu ada namanya 9 Circle Gold. Sing mlebu Indonesia apa jenenge? Bu lali lah. Tapi yang jelas tipenya bukan tipe tengahan, tapi lebih ke tipe bawah. Kalau Lulung itu juga katanya mau mendatangkan yang versi ester. Ya penulis nggak bisa bayangkan. 9 Circle 5W40 yang ya belum PAU saja, belum ester saja, harganya pernah menyentuh 350.000. Nah yang 9 Circle ester mau dijual berapa? Karena kalau yang Ravenol ester kan jelas ya di bawah 300 kalau nggak salah. Entah sekarang harganya 9 Circle berapa ya. Tapi di harga di bawah 300.000 juga ada Ravenol USVU. Nah dibanding dengan Ravenol USVU, ya penulis lebih rekomendasi Ravenol USVU. Apalagi ketika Ravenol itu menang dari sisi aditif. Jadi kalau dari sisi aditif, oli 9 Circle menurut penulis biasa ya, nggak istimewa. Jadi nggak begitu halus. Bahkan ya menurut penulis rasanya di bawahnya Win Formula SCT ya. Oli harga 30 berapa ribu gitu, mungkin 35 atau 33, lupa. Ravenol sendiri dibanding oli impor ya jelas termasuk kelas mahal ya. Apalagi sekarang yang Ravenol TSI nya tanpa PAU 100 berapa ya, 190 barangkali sekarang. Nah daripada beli oleh Ravenol yang tanpa PAU harga segitu, lebih ekonomis beli merek Yacho, dan juga agak lebih baik ya, Yacho atau Froam. Jadi oli Froam, oli Yacho menurut penulis lebih baik, walau itu bukan yang versi paling tinggi. Ya penulis sendiri pingin ya coba membandingkan lagi antara Yacho dan Ravenol USVU. Karena perbandingannya Yacho di Indonesia gak ono yang belakangnya 50 kayak ya. Adanya yang belakangnya 40.
Ya kalau begitu Ravenolnya juga cari Ravenol USPO yang belakangnya 40. Biasanya yang ada itu yang untuk mobil. Kalau yang untuk motor sangat-sangat jarang. Dibanding dengan oli impor lainnya ya yang terkenal juga. Misalnya Royal Purple, Mobil One. Yang Mobil One itu biasanya lebih murah, tapi karena ini sudah buatan Singapura. Anehnya yang buatan lokal, buatan Indonesia, secara harga gak beda jauh daripada buatan Singapura. Ya kalau mau hunting-hunting, cari oli misalnya di officialnya Mercedes-Benz ya. Di situ ada oli Mobil One yang ya cukup bagus lah. Menurut penulis setara lah dengan Ravenol TSI. Tapi ya sayangnya kalau 10W40 atau 0W40 untuk motor penulis agak terlalu encer. Gak bisa awet. Entah kenapa tapi ya oli 15W40 Mediterranean Bio kok jadi sangat awet. Terus ya penulis heran sendiri lah. Sayangnya sudah nggak diproduksi. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.